Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan. Akan tetapi, sebelum kita lanjutkan ke materi inti, ada baiknya kita mengucapkan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat di kemudian hari. Nah, kalian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung. Baiklah, kita masuk pada materi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian teks laporan, pengertian teks deskripsi, pengertian teks eksplanasi, kemudian perbedaan antara ketiga teks tersebut, kemudian contoh-contoh teks laporan, contoh teks deskripsi, dan contoh teks eksplanasi. Nah, kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teks laporan ini bersifat umum dan universal. Yang kedua yaitu pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Pembaca teks deskripsi seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Misalnya, teks tersebut membahas tentang sebuah makanan yang terbuat dari ketan, contohnya undi-undi misalnya. Nah, di situ cara menguraikannya itu seolah-olah pembaca itu bisa mencium aroma undi-undi yang gurih, bisa melihat secara langsung bahwa undi-undi itu bulat dan ada biji-bijinya yang menempel di kulitnya. Kemudian di dalamnya ada isi kacang hijau. Jadi tanpa melihat pun pembaca akan bisa membayangkan bagaimana bentuk dari undi-undi tersebut. Nah, cara menguraikan seperti ini namanya teks deskripsi. Yang ketiga yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisikan tentang proses sebab, yaitu mengapa bisa terjadi dan akibatnya atau bagaimana akibatnya. Suatu kejadian-kejadian ilmu pengetahuan, sosial, budaya, alam, serta kejadian lainnya yang bisa terjadi dan memiliki keterkaitan dan hubungan sebab dan akibat. Ini bedanya pengertian dari teks eksplanasi. Sangat berbeda dengan teks deskripsi atau teks laporan. Selanjutnya itu perbedaan dari ketiga teks yang sudah dibahas tadi, yaitu teks deskripsi, teks laporan, teks eksplanasi. Nah, teks deskripsi bersifat individual. Yang kedua, penggambaran objek secara subjektif. Yang ketiga, struktur saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan teks laporan bersifat umum, informatif, dan komunikatif. Penjelasan secara ilmiah dengan ajuan data observasi. Kemudian fokus pada pengklasifikasian suatu hal yang dibahas. Dan yang terakhir, struktur berjenjang antara suatu hal dengan klasifikasi
yang sedang dibahas. Sedangkan teks eksplanasi itu menjelaskan sesuatu yang bersifat umum, berupa proses, strukturnya berdasarkan hubungan sebab akibat. Itu perbedaan dari ketiga teks yang kita bahas tadi, yaitu teks deskripsi, teks laporan, dan teks eksplanasi. Akan tetapi sepintas memang hampir sama, tetapi berbeda. Berikut ini adalah contoh dari teks laporan. Judulnya sepeda. Coba kalian perhatikan kata-kata yang tertuang di dalam paragraf ini. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium misalnya merek Vonger, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burger, Rolex, Humber, Radge, dan Betafus, Philips, dan NSU. Coba kalian perhatikan, di sini sudah saya beri warna untuk kata-kata yang menjadi ciri dari teks laporan. Kalian perhatikan yang pertama, ini ada warna merah, sepeda. Sepeda adalah, jadi ini ciri laporan, sepeda adalah. Kemudian dijelaskan beroda 2 atau 3. Ini hampir sama dengan deskripsi, tetapi tidak sama persis. Mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh. Ini hampir sama. Salah satu jenis sepeda dijelaskan sini jenis-jenisnya apa, kemudian ciri posisi duduknya bagaimana, kemudian giginya itu bagaimana, remnya bagaimana, kemudian merek-merek dari jenis sepeda ontel ini. Jadi ini contoh dari teks laporan. Kalian perhatikan contoh teks yang kedua. Di sini kita akan berikan contoh teks deskripsi. Judulnya masih sama, yaitu sepeda. Lihat dan perhatikan cara menguraikan dari teks deskripsi. Apakah sama dengan teks laporan yang sudah kita bahas sebelumnya? Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan stang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit, warnanya hitam namun sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi, bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Nah, kalau kalian perhatikan teks ini memanfaatkan panca indera. Jadi di sini ada panca indera penglihatan, misalnya sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Tidak memiliki batangan, besi berbentuk pipa. Ini mata kita bisa melihat kira-kira pipa bentuknya seperti apa. Pipa tersebut menghubungkan stang dan tempat duduk. Ini bisa kita bayangkan. Kemudian
masih indera penglihatan, warnanya hitam namun sudah memudar. Kemudian ban depan sepedaku memiliki garis putih, ini juga indera penglihatan. Ukuran ban sekitar 18 inci. Ini bisa kita bayangkan 18 inci itu seberapa panjangnya. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Nah, dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring. Ini indera pendengaran. Terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Nah, kita bisa bayangkan naik onta berarti sepedanya itu tinggi, sedangkan badanku kecil, berarti orang yang menaiki itu kecil. Jadi tidak cocok dengan sepeda yang besar. Kita bisa membayangkan orangnya kecil naik sepeda ontel yang tinggi. Itu kelihatan lucu gitu. Itu berarti apa? Inilah teks deskripsi bersifat subjektif. Jadi kita masih menggunakan panca indera untuk menguraikannya, sehingga pembaca itu atau pendengar itu bisa seolah-olah melihat, mendengar, merasakan dan lain-lain. Itu merupakan ciri khas dari teks deskripsi. Walaupun sama judulnya, tetapi berbeda cara menguraikannya. Contoh yang ketiga yaitu contoh dari teks eksplanasi. Judul masih sama, yaitu sepeda. Perhatikan cara penguraiannya. Fikir adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain, dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan, engkol, gear depan, gear belakang, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan, engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Kalian perhatikan, ini contoh teks eksplanasi. Cirinya adalah merupakan sebab akibat atau menguraikannya ada hubungan sebab akibat. Kalian perhatikan di kalimat yang terakhir, di situ ketika pedal diinjak, pedal diinjak ini merupakan sebab. Akibatnya apa? Lengan engkol akan mengikutinya. Jadi penyebabnya adalah pedal diinjak. Akibatnya lengan engkol akan mengikutinya. Kemudian ada sebab lagi, memutar gear depan yang tertempel. Ini akibat ya. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Jadi penyebabnya itu satu, pedal diinjak, tapi akan menyebabkan akibat-akibat yang berkaitan. Pedal diinjak akibatnya lengan engkol dan akan mengikutinya, bisa memutar gear depan, menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar juga. Kemudian gear menempel pada roda belakang dan rodanya bisa berputar. Demikian materi yang kita bahas hari ini.
kita ucapkan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jika ada yang bertanya, bisa ditanyakan melalui WA atau melalui email. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.